Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Bapak semuanya? Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti proses pembelajaran jarak jauh sebagai media interaktif kita, proses pembelajaran kita di masa pandemi COVID-19 ini. Anak-anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga pembelajaran kita hari ini menjadi pembelajaran yang menyenangkan walaupun di masa pandemi ini kita mempergunakan proses pembelajaran jarak jauh, yaitu dengan audio ataupun video yang Bapak tayangkan pada hari ini. Anak-anak Bapak sekalian, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari ini kita dan keluarga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, mari kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anak Bapak sekalian, setelah kita membaca doa, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat kamu terima dengan baik. Apa yang Bapak sampaikan, materinya kamu simak baik-baik, sehingga pemahaman materi kita dapat kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, hari ini materi kita adalah lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah nama-namanya. Pembelajaran kita hari ini, materi kita adalah Asmaul Husna. Sebelum kita memasuki tentang Asmaul Husna, kita harus tahu dulu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum Bapak terangkan lebih jelas, Bapak bertanya dulu kepada anak-anak Bapak semuanya. Rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala, rukun iman yang keberapa? Ya, bagus. Yaitu rukun iman kita yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kamu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah beriman kepada Allah, yakin kamu kepada Allah, berbicara tentang iman, bahwasanya iman kepada Allah itu kamu yakinkan Allah itu ada. Apa buktinya? Ya, salah satunya kita beriman kepada Allah, pembuktiannya adalah adanya alam semesta. Ya, adanya kehidupan dan kematian. Berfungsinya alam semesta ini sesuai dengan fungsinya masing-masing yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau begitu, kita tadi berbicara iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu tahu iman itu percaya, itu menurut bahasa. Kalau menurut tauhidnya bagaimana? Ada yang tahu? Oke.
Pak jelaskan, menurut bahasa, iman adalah percaya atau membenarkan. Sedangkan menurut tauhid, iman adalah kepercayaan yang diyakini kebenarannya di dalam hati, diikrarkan secara lisan, dan direalisasikan dalam perbuatan kita di kehidupan sehari-hari. Itulah iman menurut tauhid. Nah, dengan ada pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini, yakinlah kita Allah Subhanahu wa taala itu ada. Mana buktinya? Pembuktian Allah itu ada yang pertama dikenal dengan kita melalui dalil akli. Ya, yang kedua dalil nakli. Tadi Bapak bilang dalil akli. Apa itu dalil akli? Ada yang tahu anak-anak Bapak? Oke, dalil akli adalah dalil yang dapat dijangkau dengan akal. Artinya sesuatu pembuktian oleh akal untuk mencapai sebuah pembenarannya bersifat pasti akan keberadaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Nih, alam semesta ini ciptaan Allah. Alam semesta ini ciptaan Allah, anak-anak Bapak. Beserta isinya. Ya. Kamu lihat nggak? Kamu takjub tidak? Planet-planet itu berjalan pada rotasinya, pada jalurnya, berputar dia pada rotasinya, pada sumbunya, tidak pernah berbenturan. Siapa yang mengatur? Allah Subhanahu wa taala. Itulah dalil aklinya. Ya. Lalu yang kedua tadi Bapak sebut dalil nakli. Ada yang tahu anak-anak Bapak dalil nakli? Ya, dalil nakli itu sumbernya berasal dari Al-Qur'an dan Al-Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya sesuatu berita yang bersifat pasti, yang memberitakan kepada kita manusia tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pembuktian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Ya. Nah, anak-anak sekalian, setelah kita mempelajari iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kita iman iman itu percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya keyakinan kita tumbuh, maka Allah kita kenallah dia. Bagaimana cara mengenalnya? Allah memiliki nama-nama yang indah. Itulah yang disebut dengan Asmaul Husna. Nama-nama Allah yang indah. Nama-nama Allah yang baik. Nama-nama Allah yang sangat baik dan terpuji. Itulah cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ikuti, kalau tak kenal maka tak sayang. Iya kan? Nah, jadi Allah bagaimana memberikan kasih sayang kepada kita? Ada sifat Allah itu untuk kita. Yang mana? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu salah satu Asmaul Husnanya. Nah, baik anak-anak Bapak sekalian, mari kita simak video Asmaul Husna ini. Kamu ikuti di rumah. Kalau dapat kamu hafal. Sebagai anak muslim dan muslimah, hendaknya lah kamu bisa membaca dan menghafal daripada Asmaul Husna ini. Karena apa? Siapa yang bisa mengingat dan menghafal Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik, maka Allah janjikan kepadanya pahala yang berlipat. Baik anak-anak sekalian, mari kita simak video berikut ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq,
يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاه يا عليم يا قبير يا بسيط يا حفيظ يا رفيع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا وشيع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيس يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا مسيء يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعلي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا أحد يا مالك الملك يا ذو الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا منيع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا بقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله. Nah, anak-anak sekalian, tadi kita sudah mendengarkan video Asmaul Husna. Sungguh indah tidak suaranya? Bagaimana kalau kita hafal anak-anak? Pasti hati kita tenang. Iya kan? Iya, alhamdulillah. Kalau begitu, anak-anak bapak sekalian, kamu setidaknya harus bisa membaca dan menghafal serta mengetahui artinya daripada Asmaul Husna itu yang 99 tadi. Nah, berbicara kita tentang Asmaul Husna, apa itu Asmaul Husna? Ada yang tahu anak-anak bapak? Ya, Asmaul Husna menurut bahasa nama-nama Allah yang baik dan indah. Itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, nama Allah yang baik lagi indah yang hanya dimiliki Allah sebagai bukti keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pengertian daripada Asmaul Husna. Makanya Allah memiliki sifat terpuji kepada umatnya. Sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, semuanya itu Allah punya. Bukan manusia yang punya, tetapi Allah yang punya. Nah, Allah lah yang memberikan itu kepada umatnya. Ya, apalagi kalau kita hafal Asmaul Husna, anak bapak, sungguh luar biasa kita. Itulah kita yang dikatakan anak-anak muslim dan muslimah yang hafal dengan Asmaul Husna. Ya, di dalam Al-Quran apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi asma'ul husna fad'u biha wa darul
alladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Hanya milik Allah lah asmaul husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Al-A'raf ayat 180. Inilah bahwasannya Allah mengingatkan kepada umatnya melalui perintahnya tentang Asmaul Husna. Maka anak-anak Bapak sekalian, hendaknya kamu bisa membaca, mengetahui dan menghafal Asmaul Husna itu. Jangan salah-salah. Karena apa? Engkau nanti mendapatkan balasan dari Allah kalau salah-salah, dan jangan disalah-artikan. Ya. Nah, inilah penjabaran secara umum tentang Asmaul Husna, anak-anak Bapak sekalian. Anak-anak sekalian, itulah tadi materi yang Bapak sampaikan kepada kamu. Semoga materi demi materi yang telah Bapak sampaikan, kamu menyimak, kamu membaca, dan kamu memahami tentang isi materi yang sudah Bapak sampaikan. Semoga materi tadi bermanfaat terkhusus untuk diri Bapak sebagai pengajar dan anak-anak Bapak sekalian sebagai siswa-siswi Bapak. Semoga dengan ada materi ini kita dapat lindungan Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari, di dalam menjalankan koridor kehidupan beragama. Sekian dan terima kasih pertemuan kita pada hari ini. Semoga anak-anak dan keluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kata-kata yang salah dalam pembelajaran ini, Bapak mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.